banjir, kali Jengok banjir gede, lagi tambah gede banjir ini, lihat nih. Banjirnya tambah gede, ayo. Nih. Hati-hati yang lewat jembatan yang tidak bisa ini. Ya, izin melaporkan, dan ini kondisi di Grumbul Banaran, Desa Pasir Kidul. Desa Pasir Kidul ini terjadi banjir selutut dikarenakan luapan sungai Jengok ya. Itu arus air sudah peres sampai hampir peres sama jembatan. Tepatnya di belakang Sate Banaran. Alah, macet. Terus. Dorong. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ilaha illallah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tunggulah kamu siji. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pandu nga. Hujan deras tanpa henti yang mengguyur Kabupaten Banyumas sejak Minggu hingga Senin, 11 November 2025, memicu bencana besar yang melanda puluhan wilayah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, tercatat lebih dari 31 kejadian bencana alam melanda kabupaten ini. Dari jumlah itu, 24 kejadian berupa tanah longsor, dan 7 lainnya berupa banjir yang merendam permukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas menyebut, intensitas hujan yang tinggi membuat tanah di wilayah perbukitan menjadi jenuh air dan tak mampu menahan tekanan. Akibatnya, longsor terjadi di banyak titik, menutup akses jalan antar desa, bahkan ada yang menimpa sebagian rumah warga. Sementara itu, di wilayah dataran rendah, air dari sungai-sungai meluap dan merendam kawasan padat penduduk. Di antaranya di Kecamatan Karanglewas, Kalibagor, Purwokerto Timur, Kedung Banteng, Cilongok, hingga Sokaraja. Rata-rata ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm, bahkan di beberapa titik mencapai lebih dari lutut orang dewasa. Salah satu daerah yang terdampak cukup parah adalah Perumahan Mandalatama, Kecamatan Karanglewas. Sedikitnya 21 rumah terendam banjir. Dari jumlah itu, 15 rumah berpenghuni. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah saudara, hotel, dan masjid terdekat. Seorang warga mengaku, air datang begitu cepat setelah hujan turun tanpa henti sejak sore. Dalam waktu kurang dari 1 jam, halaman rumah berubah menjadi kolam besar. Barang-barang berharga diselamatkan sekenanya, sementara sebagian besar perabot terendam air bercampur lumpur. Di wilayah Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, genangan air juga membuat sejumlah rumah dan jalan utama tergenang. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Raga Semangsang sempat lumpuh akibat tingginya air. Kendaraan kecil tidak bisa melintas, sementara warga tampak bergotong royong membuat saluran darurat untuk mempercepat surutnya air. Tak hanya banjir, tanah longsor juga menghantam 24 titik berbeda di wilayah perbukitan Banyumas. Material longsor berupa lumpur, batu, dan batang pohon menutup akses jalan penghubung desa. Beberapa warga bahkan melaporkan suara gemuruh sebelum tanah di lereng bukit runtuh dan menimbun sebagian jalan.
BPBD Banyumas menurunkan tim gabungan bersama TNI, Polri, dan relawan untuk melakukan kaji cepat, evakuasi, serta pembersihan material longsor. Alat berat juga dikerahkan di beberapa lokasi yang aksesnya tertutup total. Hingga Selasa malam, proses penanganan masih berlangsung di lapangan. Kondisi cuaca yang masih sering hujan membuat petugas bekerja ekstra hati-hati. Mereka memperingatkan warga agar tidak beraktivitas terlalu dekat dengan tebing, lereng, dan bantaran sungai. Potensi longsor susulan masih sangat mungkin terjadi bila hujan deras turun kembali. Selain kerusakan rumah, bencana ini juga menimbulkan dampak besar pada infrastruktur dan perekonomian warga. Beberapa jembatan kecil dilaporkan rusak, jalan desa tertutup lumpur tebal, serta puluhan hektare sawah terendam air. Aktivitas ekonomi masyarakat terhenti, dan sekolah-sekolah di beberapa kecamatan sempat diliburkan sementara. Warga berharap bantuan datang segera, terutama bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sebab di beberapa titik pengungsian, kondisi logistik masih terbatas. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama BPBD telah mendirikan posko darurat bencana di setiap kecamatan terdampak, untuk mempermudah pendataan dan penyaluran bantuan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperingatkan bahwa cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah bagian barat dalam beberapa hari ke depan. Fenomena awan hujan intens yang terbentuk akibat pertemuan angin dari Samudra Hindia dan Laut Jawa menyebabkan wilayah Banyumas menjadi titik rawan hujan dengan intensitas tinggi. Petugas menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, dan segera melapor jika melihat tanda-tanda tanah retak, air sungai naik cepat, atau pohon miring di sekitar rumah. Langkah kecil ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Hingga berita ini dibuat, belum ada laporan korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemerintah daerah kini fokus pada tahap penanganan darurat, sambil menyiapkan upaya rehabilitasi pasca bencana. Banjir dan longsor Banyumas ini menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca ekstrim semakin sering terjadi, dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana. Musim hujan baru saja dimulai, dan kewaspadaan harus terus dijaga.